Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah narasi dan dari cerita Satrio Piningit, yakni bahwa sebuah kekuatan muncul di saat sendiri dan bergaul dengan namanya sunyi atau sepi. Jadi gini, kekuatan manusia secara spiritual adalah tercipta dan hadir saat-saat kita itu sendiri. Dalam kesendirian, kita itu betul-betul bahwa seluruh energinya kita pakai untuk diri kita. Berbeda jauh dengan ketika manusia berada di dalam pergaulan atau sedang menerima tamu atau berkumpul dengan keluarga, dengan mungkin halayak ramai, energi kita itu akan terbagi-bagi. Energi kita akan terpencar ke sana, ke sini, ke situ. Menjadi diri kita sebetulnya sangatlah ibaratnya tidak mempunyai kekuatan magis atau spiritual yang sangat dahsyat atau kuat. Namun, para spiritualis dan orang-orang yang betul-betul sufi, kasab, dan mungkin tasawuf rata-rata senang dengan kesendirian. Karena dalam kesendirian manusia bisa muncul namanya gagasan, ide-ide yang besar, dan juga mungkin mendapatkan sebuah kekuatan atom tubuh yang didapatkan dari gelombang-gelombang spiritual, elektromagnetik, dan juga mungkin gelombang-gelombang dari metafisik, dari sekitar alam ini terserap oleh diri kita untuk membuat kita menjadi manusia yang kuat. Kuat dalam arti kata secara kebatinan, secara spiritualitas yang betul-betul bahwa kita itu betul ketika sendiri itu, kita itu benar-benar berkemistri dengan alam sekitar dan juga chemistry, dan selalu berdialog. Pasti kita akan berdialog selalu dengan sang Halik, sang pencipta alam semesta ini, yakni dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga manusia itu rata-rata ketika dalam kesendiriannya itu, justru disitulah diri kita itu bisa mengadakan atau bisa menghimpun semua namanya kekuatan-kekuatan, aura-aura dari luar ini mampu kita serap ke dalam kebatinan kita, yang membuat manusia itu dan diri kita ini akan betul-betul menjadi manusia yang berspiritual tinggi. Karena tidak mungkin mayoritas, ya kita bicara namanya mayoritas, semuanya hampir semua orang yang tingkat namanya spiritualitasnya tinggi senang menyendiri. Entah siapapun, walaupun mungkin betul diri kita itu memang harus berbagi namanya cerita dengan siapapun, dengan keluarga, sahabat, dan handetolan, juga kepada masyarakat. Namun, ini hanya sekedar saja. Jadi di saat-saat tertentu kita butuh kesendirian, yang dimaksud itu semacam itu. Karena ketika sendiri kita mungkin jauh lebih banyak berdialog dengan sang Halik, sang pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita lihat dulu sang pertapa, para pertapan sejak zaman dahulu kala pasti di tempat-tempat yang disebut namanya wingit, angker, atau tersembunyi, atau di hutan belantara, atau di tempat-tempat yang benar-benar terpencil, yang jauh dari kanan kiri. Karena disitulah kita bisa namanya untuk mendapatkan sebuah energi yang terpencar dari alam ini untuk kita satukan menjadi satu aura yang betul-betul diolah oleh hati nurani kita di dalam kolbu kita untuk menjadikan satu kekuatan
satu dimensi kekuatan aura yang positif. Sejak zaman dahulu kala, bahwa nenek moyang kita sudah melakukan banyak ritual spiritualitas agar mendapatkan sebuah kejernihan hati, kejernihan pikir, kejernihan batin yang betul-betul bersumber dari hati nuraninya. Hanya dengan kesendirianlah, hanya dengan namanya kita selalu menyendiri atau betul-betul kita berkonsentrasi, dan harus berkonsentrasi itu hanya dengan kesendirian kita. Ketika kita sendiri, kita bisa memfokuskan segala namanya pikiran, hati nurani dari lubuk yang paling dalam, betul-betul untuk mencari sebuah ide, gagasan, dan juga keinginan-keinginan atau impian-impian besar yang untuk diwujudkan. Mayoritas manusia spiritualitas itu, yakinlah bahwa mayoritas menuju tentang kebaikan, menuju kepada hal-hal yang betul-betul tidak merugikan sesama, namun akan menciptakan sebuah kebersamaan. Disitulah dari kita menyendiri, dari kita menyufi istilahnya, dalam kesendirian, dalam kesunyian, bukan berarti bahwa orang-orang spiritualitas itu orang-orang kuper, orang-orang yang tidak punya teman, orang-orang yang tidak disukai oleh halayak ramai atau orang-orang lain, baik itu keluarga, teman, handetolan, bukan. Namun beliau, para spiritualitas ini menyempatkan dirinya untuk menyepi, menyendiri, agar bisa berkonsentrasi, bisa untuk mencari sebuah ide, gagasan, serta bisa berdialog dengan Sang Halik, dan mungkin dengan di sekitarnya, sekeliling kita yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata secara telanjang, untuk menghimpun sebuah kekuatan diri, kekuatan sejati. Saat kita sendiri, disitulah kita akan menemukan diri sejati kita yang sesungguhnya, yakni diri sejati itu sendiri. Jadi ketika sendirilah, ketika dalam kesunyian, ketika dalam kesepian, manusia bisa namanya menemukan jati dirinya. Yang mana jati diri sejatinya manusia itu kita temukan di saat kita melakukan sebuah seperti semedi, spiritualitas, atau bertapa, untuk tadi tujuannya kita berdialog dengan Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini, juga dengan di sekeliling kita, yaitu metafisik, gelombang-gelombang elektromagnet yang ada di alam raya ini, untuk dijadikan satu kekuatan dan satu terjemahan untuk menerjemahkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, diri kita yang sesungguhnya adalah ketika diri kita mengenal dirinya sendiri. Akhirnya ada sebuah catatan yang tersurat dan tersirat ya bahwa barang siapa mengenal dirinya, niscaya di situ akan mengenal Tuhannya. Kekuatan spiritual akan hadir di saat kita mau konsentrasi dalam kesendirian, dalam kesunyian. Disitulah kita akan mendapatkan nilai spiritual yang tinggi. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Hum siku wa nafsi bitaqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.